masing-masing ini kira-kira supaya pernyataan menjadi benar, tandanya lebih natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Negalis Smart Class. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan pecahan. Nah, bisakah kalian menjawab pertanyaan di bawah ini? Di sini ada 4 pasangan bilangan pecahan. Nah, masing-masing pasangan itu, nah, titik-titik yang di masing-masing ini kira-kira supaya pernyataan menjadi benar, tandanya lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, ya. Nah, sebelum ke sini, nah, kita bahas dulu materi pecahannya, ya. Nah, apa itu bilangan pecahan? Nah, misalkan kan kita membeli sebuah pizza, ya, berbentuk lingkaran. Nah, kemudian pizza itu akan dibagikan kepada 5 orang. Maka pizza itu kan dibagi menjadi 5 bagian yang ukurannya sama. Nah, setelah dibagi 5, maka setiap orang akan mendapat 1 dari 5 bagian itu, ya. Nah, untuk menyatakan angka 1 dari 5 bagian ini, maka ada yang disebut dengan bilangan pecahan. Nah, jadi yang 1 dari 5 bagian ini kalau kita tuliskan, ini menjadi seperti ini, ya, contoh bilangannya 1/5 dibacanya, ya. Jadi secara umum itu bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, dengan A dan B nya adalah bilangan bulat dan B nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian yang A itu disebut sebagai pembilang dan yang bilangan B nya disebut sebagai penyebut, ya. Jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan atau membandingkan nilai dari 2 bilangan pecahan atau lebih, ya. Nah, maka untuk membandingkannya, penyebut dari bilangan pecahan itu harus sama, ya. Jadi kalau misalkan beda, berarti harus disamakan dulu. Contohnya, ini ada pecahan 1/2 dengan 2/3. Kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 3. Berarti kan penyebutnya beda. Nah, kita samakan dulu, ya, penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari penyebut itu, ya. Jadi kita cari KPK dari 2 dan 3. Nah, berapa KPK-nya? 6, ya. Nah, kita tuliskan di bawah ini 6, ya, penyebutnya. Nah, selanjutnya kan kita tinggal menentukan pembilang dari masing-masing bilangan pecahan yang tadi udah disamakan penyebutnya, ya. Nah, yang pertama caranya itu tinggal kalian membagi pembilang ini dengan penyebut yang 6 ini dengan penyebut sebelumnya, ya. Berarti 6 dibagi 2, 3, ya. Kemudian kalikan dengan pembilang yang ini, yang sebelumnya 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3, ya. Nah, yang ini juga sama. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 2 4, ya. Jadi yang kedua ini pembilangnya 4.
Nah, selanjutnya kalian tinggal melihat pembilangnya. Di sini kan udah jelas 3 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4 kan? Maka tanda yang tepat adalah 3 lebih kecil dari 4. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa 1/2 ini lebih kecil dari 2/3 ya. Nah, itu caranya. Jadi samakan dulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK ya. Nah, sebetulnya jika misalkan pembilangnya sama, sebetulnya kita tidak perlu menyamakan penyebut ya. Ini khusus untuk yang pembilangnya sama ya. Jadi jika pembilangnya sama, nah kita tinggal lihat penyebutnya. Kalau bilangan sebelah kirinya lebih kecil, maka tandanya lebih besar. Nanti jika bilangan sebelah kirinya lebih besar, maka tandanya adalah lebih kecil. Nah, kita lihat ini bilangan sebelah kirinya itu 5, lebih kecil dari 7 ya. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar ya. Jadi ini khusus yang jika pembilangnya itu sama. Ya. Jadi bisa langsung menentukan ya. Oke, berikutnya. Nah, kita coba ya. Kita coba isi pertanyaan yang di awal ya. 1/2 dengan 2/5 ya. Yang keduanya 2/3 dengan 6/9 dan seterusnya ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. 1/2 dengan 2/5, lihat penyebutnya sama enggak? Oh, beda, berarti harus disamakan dulu ya. 2 dengan 5, KPK nya berapa? Oh, KPK nya 10, kita tulis 10. Kemudian kita tinggal tentukan pembilangnya. 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5 ya. Untuk pecahan berikutnya 10 bagi 5 2, 2 kali 2 4. Berarti tanda yang tepat adalah apa? Lebih dari ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. 2/3 dan 6/9. 3 dan 9 berarti harus disamakan dulu. 3 dan 9, KPK nya adalah 9. Lakukan hal yang sama. 9 bagi 3 3, 3 kali 2 6. Yang berikutnya 9 bagi 9 1, 1 kali 6 6. Oh, ternyata pembilangnya sama ya. Berarti ini pecahannya sama ya, berarti senilai. Maka tanda yang tepat adalah sama dengan. Jadi artinya 2/3 ini sama dengan 6/9. Artinya ini disebut pecahan yang senilai. Nah, contoh yang ketiga. Nah, kita lihat di sini ternyata penyebutnya sudah sama. Ya udah, berarti kita tinggal menentukan tandanya. Berarti tanda yang tepat adalah lebih kecil. Ya. Soal yang terakhir. 1/2 dengan 1/4. Nah, tadi seperti contoh yang tadi dibahas, kalau misalkan pembilangnya sama, berarti kita tinggal lihat penyebutnya. Ya, berarti tanda yang tepat apa? Berarti tanda yang tepat adalah lebih dari. Nah, nanti kalau misalkan kalian masih bingung cara menentukan KPK, kalian bisa tonton video tentang KPK ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian coba. Nih ada beberapa soal latihan ya, kerjakan sesuai dengan contoh-contoh yang telah dibahas tadi ya. Baik,
video kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, kemudian